Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lasismu Jember. Selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini kita berada di toko Senyum Media. Hari ini kita ingin menggali kawan-kawan sekalian, sahabat Lasismu, apa sih kisah-kisah yang sangat menginspiratif bagi pemilik toko Senyum Media. Beliau adalah Bapak Khalid Azhari, kelahiran Pemalang 16 Januari 1967. Beliau datang dari Pemalang, ya dari Jawa Tengah ke Jember, kuliah di Universitas Jember. Bisa mengantarkan beliau sukses seperti sekarang saat ini. Nah, ini sekarang selamat siang Pak Khalid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa kumpul di pagi setengah siang ini. Pagi setengah siang. Ya. Nah, ini beliau Pak Khalid. Awalnya Pak Khalid ini dulunya sebelum ini Pak ya merintis toko Senyum Media, itu kuliah di Universitas Jember. Pak. Jember, ya. Itu mulai tahun berapa Pak ya? Terima kasih. Saya ceritakan awalnya. Dulu itu saya tidak mengenal Jember, saya tidak mengenal Jawa Timur. Saya disuruh kuliah sama orang tua. Waktu itu tahun 85 lulus sekolah, suruh kuliah yang jauh dari 4. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari tetangga, jauh dari teman, supaya kemandirian saya terbentuk. Karena saya dituntut boleh kuliah hanya satu semester. Satu semester, Pak. Itu pun harus perguruan tinggi negeri. Harus perguruan tinggi negeri. Nah, tahun 85 saya lulus SMA, lulus aliyah, Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan. Daftarnya di Semarang, Bandung, tidak diterima. Akhirnya saya nganggur tahun, jadi buruh pabrik di Pemalang di perusahaan tekstil. Terus tahun berikutnya menjelang Sipenmaru atau sekarang itu SBMPTN, saya daftar lagi. Pilihan pertama di Diponegoro Semarang, pilihan kedua di Universitas Padjadjaran Bandung, pilihan ketiga Universitas Jember. Alhamdulillah keterima di Universitas Jember. Itu sesuai dengan harapan orang tua. Jauh dari orang tua, tetangga, teman, saudara. Dan di Jawa Timur ini boleh dikata satu orang pun saya tidak ada yang mengenal. Satu yang saya kenal baik, Pak Wahono. Gubernur Jawa Timur. Sayang dia nggak tahu siapa saya. Gitu Pak ya? Ya seperti Bu Khalifah sekarang. Saya kenal baik sama Bu Khalifah, tapi Bu Khalifah yang tidak kenal saya. Ya, jadi di Jember awalnya seperti itu. Jadi saya kuliah, terus tambah lagi semester 1 kalau teman-teman yang lain itu pada sibuk kuliah, saya sibuk kuliah dan sore harinya nyari peluang bisnis, yaitu menjadi seorang sales. Semester 2 juga sales, terus baru bisa bangkit di semester 2 akhir semester 2 saya bisa mandiri. Dan saat itulah akhir semester 2 saya sudah berani nulis, saya sudah lulus kuliah. Karena lulus, persoalan kuliah saya adalah persoalan perut. Kalau perutnya sudah kenyang berarti kuliahnya sudah tuntas. Nah, itu. Pernah nggak sih Pak muncul dari benaknya Pak Khalid sendiri, tidak jauh ya, ada 4 kriteria tadi Pak yang sampaikan, jauh dari orang tua, jauh dari teman, tetangga dan lain saudara. Artinya Bapak akan menuju mengenyam pendidikan itu tanpa orang yang kenal. Iya. Pernah nggak Pak merasa gugup atau bagaimana sih nanti saya hidup di sana nantinya? Ya,
Yaitu orang tua saya ngajari perjuangan Tariq bin Ziyad dalam sejarah kebudayaan Islam, dalam tarikh itu yang saya terima waktu di Man, itu disampaikan bahwa Tariq bin Ziyad itu perang membawa pasukannya, setelah sampai di tempat tujuan kapalnya dibakar. Nah, kapalnya dibakar, terus Tariq bin Ziyad dengan lantang menyampaikan kepada anak buahnya, yang anak buahnya protes bahwa ada 2M. 2M ini kalau bisa optimis, bisa pesimis. Kalau optimis adalah maju dan menang. Kalau pesimis, mundur dan mati. Mundur dan mati. Lah, karena saya sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya kapal untuk pulang, saya sudah tidak punya bekal, saya harus belajar di Jawa Timur, ya saya sudah tidak peduli, apalagi saya punya niatan saya akan nikah di usia minimal 25. Ya. Jadi waktu remaja saya yang umur 19 tahun saya gunakan sepenuhnya untuk belajar dan cari sesuap nasi. Nah, supaya apa? Supaya kalau sudah perutnya kenyang, belajar kuliah bisa jalan. Jadi hambatan bagi saya tidak masalah. Ya, nggak ada rasa takut, karena lapar itu orang kalau sudah lapar ketemu saja jalan keluarnya, dalam arti jalan keluar yang positif gitu. Jadi pada waktu itu dengan optimis saja Pak ya, optimis. Melangkah terus ke depan, mewujudkan cita-cita yang ingin Anda capai Pak ya. Iya, ya seperti di hadis kan disampaikan, burung aja pergi di pagi hari, pulang siang hari, perutnya sudah terisi, kenyang, terisi dan membawa makanan untuk bayinya. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan semua makhluk di dunia ini akan diberi jatah untuk bisa makan. Nah, kita dikaruniai pikiran, tenaga, kepintaran, masa sih kita tidak bisa mandiri. Apalagi kita laki-laki loh ya, besok mau menjadi kepala rumah tangga. Ya, kalau besok jadi kepala rumah tangga, sekarang hanya ngisi kepalanya sendiri, lah ya ngisi kepalanya sendiri, ngisi perutnya sendiri, nggak bisa ya wallahu alam. Berarti ya mumpung masih muda, ngisi perut sendiri, nanti kalau sudah umur dewasa bisa punya rumah tangga, sudah aman. Kalau boleh tahu ini Pak, pada saat tadi kan Bapak pada saat kuliah itu juga sudah mulai merintis usaha Pak ya. Nah, di awal-awal kuliah itu usaha apa sih Pak yang pada awal itu dirintis Pak? Ya tadi saya sampaikan sewaktu semester 1 saya menjadi sales buku-buku. Sales buku-buku? Buku-buku ensiklopedi, buku mahal. Nggak berhasil. Semester 2 saya jual alat-alat elektronik, juga jual buku-buku, tidak berhasil. Tidak berhasil. Tapi alhamdulillah orang tua kan masih ngasih wesel. Gitu. Ya, masih ngirim wesel. Lah, pada saat genting orang tua sudah tidak bisa ngirim wesel, saya sudah menemukan jalan keluar, yaitu menjadi pedagang koran. Kaki 5 di depan Unmu lama atau sekarang SMA Muhammadiyah 3 lah itulah. Hari pertama saya jualan koran bisa untuk hidup makan 4 hari. Hari kedua bisa untuk 6 hari. Hari ketiga, keempat bisa untuk 10 hari. Average dalam 1 minggu bisa untuk 1 harinya itu bisa untuk makan 8 hari. Bayangin kerja 1 bulan bisa untuk makan 8 bulan ke depan. Kerja 1 tahun bisa untuk ngidupin saya sampai lulus kuliah. Ya berarti kan persoalan ini sudah selesai, persoalan perut sudah selesai. Makanya 1 minggu saya jualan koran, saya sudah bisa nulis di diary, kuliah saya sudah lulus Pak. Ya. Dan alhamdulillah sebelum saya lulus kuliah juga ada adik saya dari Pemalang, saya boyong ke sini semua. Yang lulus 3 tahun berikutnya bisa tak boyong ke sini. Berapa saudara Pak? Ada 5 saudara. 5 saudara tak boyong ke Jember semua.
dan alhamdulillah semuanya sarjana. Sarjana semua. Sarjana Jadi semua. termasuk mungkin Termasuk Pak Khalid saya. yang ini Pak ya, membiayai untuk Iya, memberikan membiayai, tapi bukan berarti saya itu membiayai full 100%, enggak. Mereka tak suruh jualan apa? Koran. Jadi kehadiran adik-adik saya itu bukan beban, tapi justru peluang. wow, Nah, kalau orang kan menganggap, oh beban itu, hambatan itu. Kalau makannya menambah, nah, gimana? gitu. Kalau saya beban, hambatan itu justru jadikan tantangan, bahkan apa? Peluang. Peluang saya bisa membantu adik-adik saya. Toh urusan perut kan saya sudah selesai. Tuntas gitu Pak. Tuntas. Jadi saya kuliah ya santai. Saya kuliah ini kok sesuai dengan jatah waktunya kok. Jadi waktu itu jatahnya 7 tahun, saya manfaatkan 6,5 tahun. 6,5 Ya, tahun. tapi kan 6,5 tahun ya Pak. nggak di DO, Ya. sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan gitu. Itu luar biasa ya, ternyata gagal bangkit lagi ya. Oh iya, tadi Itu, Pak, ya. proses masuk ke perguruan tinggi negeri saya butuh waktu 1 tahun untuk nganggur. Terus proses untuk sesuap nasi saya butuh sekitar 9-10 bulan untuk bisa mandiri itu. Jadi setelah saya bisa mandiri itu ya alhamdulillah sampai sekarang ya enggak banyak persoalan. Yang persoalan yang paling pelik ya waktu itu tadi, waktu bagaimana cara mendapatkan perguruan tinggi negeri, bagaimana bisa mencari sesuap nasi. Itu persoalan yang paling pelik, paling sulit. Kalau sekarang ini misalkan saya tempo hari tahun 2017, 2016, 2018, 18, saya punya plaza, terus saya ndak bisa nutup. Akhirnya saya jual lagi. Bagi saya itu tetap besar tapi tidak separah yang dulu waktu mencari sesuap nasi begitu. Dari awal dulu pernah menjadi salesman Pak ya, terus selanjutnya pernah di loper koran. Hal apa sih Pak yang menginspirasi Pak Khalid sendiri untuk membuat toko senyum media Pak? Yakni bergerak di bidang kelengkapan alat tulis. Ya. Prinsipnya gini, kalau saya punya usaha itu adalah one stop shopping, one stop service. Satu tempat mendapatkan barang semuanya, satu tempat mendapatkan layanan semuanya. Waktu saya jadi agen koran majalah, waktu itu saya mahasiswa juga the best di Jember. Agen terbaik, agen terbesar di kota Jember. Karena prinsipnya saya adalah one stop service. Apa yang menjadi kebutuhan bacaan di sekolah, di kampus, di kantor, di rumah, saya suplai semua. Itulah. Setelah saya mau lulus kuliah, saya buka toko karena untuk koran majalah terlalu kecil, sehingga saya buka toko alat tulis. Lah, dengan konsep yang sama, one stop service, one stop shopping, alat tulis saya gagas seperti itu. Kalau dulu waktu mahasiswa saya menjadi the best keagenan koran dan majalah di saat saya masih kuliah. Yang kedua juga sama, the best the best di persewaan novel sama komik. Itu juga saya masih mahasiswa, the best di Jember. Lah, alat tulis juga sama, alat tulis saya bawa ke arah the best di kota Jember. Alhamdulillah per 2010 kami sudah the best di Jember. Kapan alat tulis? Iya. Komputer juga saya memang bukan the best di sebelah di Elkom, tapi nomor 2. Setelah di Jember ada toko yang sangat terkenal itu. Jadi saya itu kalau mau geluti bisnis, kalau tidak nomor 1 ya minimal nomor 2 atau nomor 3. Jadi kalau dalam dunia di kampus ya kalau menjadi topi number 1 atau topi number 2 atau topi number 3. Kalau tidak emas ya perak ya perunggu gitu. Itu target hidup saya seperti itu. Jadi saya nggak mau jadi nomor kalau bisa nomor 1 kalau bisa. Kalau tidak bisa minimal nomor 2 sama nomor 3. Ya kalau tidak dapat emas ya perak atau perunggu gitu.
Dan ini sahabat Lazismo ya, Senyum Media ini alhamdulillah juga melebarkan bisnis sayapnya Pak ya, bahkan di daerah wilayah Tapal Kuda. Tapal Kuda. Banyak ada juga di Bondowoso Pak ya. Bondowoso ada. Di situ Bondo. Lumajang, Banyuwangi. Iya. Selanjutnya Pak Khalid, mungkin kita perlu ini Pak, rekan-rekan dari Sobat Lazismo ini ingin tahu Pak, ini kan masih belum banyak yang tahu ya, mungkin di era pandemi ini atau mahasiswa yang masih pembelajarannya kan online Pak, belum sempat ke sini. Nah, nanti kan menjadi kebutuhan, kemana sih saya ini mau belanjanya untuk perlengkapan alat tulis nanti ketika saya mau kuliah. Nah, kan gitu Pak. Mungkin kita bisa jalan-jalan dulu Pak, di sini, ya, Pak. silakan. Ini toko pertama saya dan toko yang lain-lain ada di berbagai cabang. Ayo kalau kita mau jalan-jalan ke toko yang pertama. Yang menjadi kantor pusatnya. Ya. Yuk, silakan. Pak Khalid, ada satu hal nih Pak yang ingin kita tanyakan sih Pak. Tadi kan sukses ini kan bukan hanya kita itu sukses secara materi Pak ya, tapi ada hal-hal faktor lain yang bisa mengantarkan kita sukses Pak. Nah, mungkin ada nggak sih Pak amalan-amalan atau hal khusus yang dilakukan oleh Bapak untuk meningkatkan bisa mengantarkan Bapak untuk sukses Pak? Ya. Kalau kalian pingin untung secara terus-menerus, itu 4 hal yang harus dilakukan. 1,